Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan lagi dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang masa kecilnya dengan air. Maksudnya itu pengalaman Mas Bri dengan air lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hari ini gue akan menceritakan tentang Bri kecil lagi. Kisah pengalaman seram yang gue alamin ketika masih SD dulu. Dan cerita kali ini berhubungan dengan air. Dari kecil gue hobi banget berenang. Berenang di mana aja. Entah itu di laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kata bapak, umur 3 tahun gue udah bisa berenang, udah bisa ngambang. Makanya waktu sekolah dulu, gue paling seneng kalau ada pelajaran olahraga, ada jadwal praktek berenang. Gue jadi bisa mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Rebahan, diam, dan tenang di atas permukaan air. Tapi sehobi-hobinya berenang, gue tetap punya keparnoan tersendiri terkait dengan air. Kalau sedang berenang di mana aja, gue paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan di bawah air. Makanya, dulu walaupun sudah menggunakan kacamata renang, gue lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dalam dasar kolam. Gak berani melihat. Sekalipun itu kolamnya airnya jernih dan bersih, tapi tetap aja gue takut untuk melihat dasarnya. Semua itu ada sebabnya, ada alasannya. Kenapa gue jadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam atau danau, apalagi laut. Kejadian ini terjadi ketika gue masih SD. Kalau nggak salah, ketika masih kelas 4. Jadi waktu kecil dulu, gak jauh di belakang rumah terdapat danau yang cukup besar. Kami penduduk kampung sekitar lebih banyak menyebutnya dengan nama waduk. Waduk yang pada salah satu sudutnya ada bendungan. Bendungan ini mengatur volume air yang akan mengairi sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih cukup bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitar pun masih sangat sepi. Rumah penduduk belum sebanyak dan sepadat seperti sekarang. Masih sangat bagus kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Tinggal bawa tikar dan makanan, duduk di pinggiran dan menikmati pemandangan. Waduk ini salah satu taman bermain. Walau orang tua selalu berpesan jangan main ke waduk karena banyak setannya, tapi tetap aja gue badung dan sering nekat main ke sini, bahkan berenang. Oh ya, banyak orang yang mengatakan kalau di waduk ini ada penunggunya. Waktu kecil, gue juga sering mendengar cerita-cerita aneh dan seram yang beredar di sekitaran waduk itu.
Katanya sih di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian yang kemunculannya selalu pada malam hari, mencari mangsa dan memakan anak-anak kecil. Ada juga yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya menarik anak kecil yang sedang berenang dari dalam air. Menariknya terus sampai ke dasar waduk, sampai akhirnya anak yang ditarik tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau waduk ini dihuni oleh genderuwo hitam tinggi besar. Beberapa kali penampakannya muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Genderuwo itu terlihat berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas. Pinggang ke bawahnya tertutup air. Ya begitulah. Masih banyak lagi cerita aneh dan seram yang beredar tentang waduk ini. Memang sih, beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal karena tenggelam. Dan lebih banyaknya memang anak-anak. Anak-anak yang sedang berenang lalu tenggelam. Gue juga pernah melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal tenggelam. Bukan hanya satu jenazah saja, tapi tiga. Ayah, ibu, dan anak tenggelam setelah perahu kecil yang mereka tumpangi untuk menuju kebun yang berada di seberang. Ternyata perahunya bocor ketika sudah berada di tengah. Gue yang waktu itu sedang bermain sepeda langsung berhenti dan memperhatikan jenazah keluarga kecil itu terbaring di atas bebatuan di sisi waduk. Setelah baru saja ditemukan tenggelam, saat itulah pertama kalinya gue ngelihat langsung jenazah yang baru saja meninggal. Bayangan wajah dan keadaan tubuhnya yang sudah pucat membekas lama di dalam kepala. Gue cukup trauma waktu itu. Oke, kita balik lagi ke cerita-cerita seram yang beredar. Buaya putih. Dari kecil sampai detik ini, gue sama sekali belum pernah melihatnya. Apalagi genderuwo dan setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil dari dalam air. Pada suatu hari, sepulang sekolah, gue langsung menyiapkan alat pancing. Ya, gue bareng Ali dan Yosep punya rencana untuk pergi memancing di waduk. Jarak waduk dari rumah sekitar 15 menitan bersepeda. Gak jauh emang. Mau mancing di mana, nak? Tanya ibuku dari balik meja mesin jahitnya ketika melihat gue sibuk dengan alat pancing. Mancing di sawah belakang, mah, jawabku. Kamu jangan main ke waduk lo ya, bahaya, banyak setannya. Sekali lagi ibu mengeluarkan kalimat itu. Waduk tempat yang berbahaya, banyak setannya. Tapi aku gak peduli. Aku bohong dan tetap berangkat mancing ke waduk dengan Ali dan Yosep. Karena kami mendengar kabar kalau di situ sedang banyak ikan-ikan besar. Setelah semuanya siap, sekitar jam 2 siang kami pun berangkat. Dengan menggunakan sepeda masing-masing, kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk berada. Singkat cerita, kami sampai di tujuan. Sengaja mencari spot memancing yang sangat sepi, tepat di belakang kebun kosong yang penuh semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya, Ali dan Yosep sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpan. Siang menjelang sore, seperti biasanya, cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat. Sinar matahari langsung seperti membakar kulit tanpa permisi. Biasanya kami langsung hitam legam setelah kegiatan ini. Angin berhembus pelan.
menggerakkan permukaan air waduk yang gak terlalu jernih menjadi gelombang-gelombang kecil hilir mudik yang gak tentu arahnya. Kami duduk menikmati suasananya dengan bersenda gurau. Setengah jam berlalu. Jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun gak bergerak sama sekali. 1 jam berlalu masih sama, nihil hasilnya. Kami mulai gak sabar ketika hari sudah semakin sore. Matahari sudah makin condong ke sisi barat cakrawala. Lembayung senja mulai terlihat muncul malu-malu. Ah, sialan, ternyata gak ada ikannya. Pulang aja yuk ah, kata Ali yang sudah sampai di puncak kebosanannya. Iya, pulang aja yuk, timpal Yosep. Tapi gue malah muncul ide cemerlang. Tunggu dulu. Kita berenang aja dulu yuk. Sebentar aja, kata gue sambil cengengesan. Sebentar lagi itu maghrib Bri, bahaya. Takut aku. Begitu kata Ali, yang memang paling penakut di antara kami bertiga. Ayolah, sebentar aja, habis itu pulang, rayu gue yang sudah buka baju dan menyisakan celana pendek. Boleh tuh, yuk ah, sebentar aja kok, kata Yosep setuju. Dia langsung buka baju juga. Ya udah deh, sebentar lo ya, kata Ali dengan terpaksa. Beberapa detik kemudian, kami lompat ke air dan berenang dengan riang gembira. Awalnya, kami berenang gak sampai jauh di tengah. Hanya di pinggir dengan ketinggian air yang hanya sebatas perut atau dada. Awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah, mencari batas sampai di mana kaki dapat menginjak dasar. Sampai di mana kami harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam. Begitulah. Sampai pada akhirnya gue sudah mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebiasaan mengambang rebahan di atas permukaan air tanpa bergerak sedikit pun. Bri, jangan terlalu ke tengah, di sini aja. Gue masih bisa mendengarkan teriakan Ali dan Yosep yang mengingatkan agar jangan terus bergerak semakin ke tengah. Tapi gue gak terlalu peduli, terus saja mengambang mengikuti gelombang. Sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat tapi sangat menyeramkan. Gue yang sedang asyik mengambang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya gue gak sadar benda apa itu. Tapi hanya beberapa detik, karena kemudian secara refleks gue langsung melihat ke arah kaki. Hanya 1 atau 2 detik, gue akhirnya dapat melihat benda apakah itu. Ternyata ada tangan sedang menggenggam pergelangan kaki gue. Tangan putih dan pucat. Hanya tangan itu saja yang terlihat, karena pemiliknya berada di bawah permukaan air. 1 atau 2 detik kemudian, tangan itu mulai menarik gue ke bawah. Menarik tubuh gue untuk masuk ke dalam air. Seketika itu aku panik. Gue mulai tenggelam masuk ke dalam air. Dalam kepanikan, gue meronta-ronta, coba melepaskan diri dari genggaman tangan itu. Saat itu, gue masih belum melihat bentuk si pemilik tangan. Di samping air waduk yang gak terlalu jernih, gue juga masih gak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi itu hanya beberapa detik saja, sampai akhirnya tangan itu melepas genggamannya dari pergelangan kaki gue.
Seketika itu pula gue langsung mencoba untuk berenang ke pinggir. Tapi ternyata nggak semudah itu. Tiba-tiba tangan kiri ada yang memegang dengan erat dan menarik gue kembali ke dalam air. Beberapa detik kemudian, ketika sudah berada di permukaan air, gue nekat untuk membuka mata. Pada saat itulah gue akhirnya dapat melihat sang pemilik tangan yang sejak tadi terus mencoba menyeret gue ke dalam dasar waduk. Seorang perempuan, rambut hitam panjang, acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya sedikit melotot, dengan lingkar gelap di sekelilingnya. Sangat mengerikan melihat wajahnya di dalam air. Semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum. Tangannya tidak melepaskanku. Gue hanya diam, ketakutan, gak bisa bergerak dan gak bisa meronta. Terpana melihat pemandangan di bawah air yang menyeramkan itu. Perempuan itu terus menarikku ke dalam. Lalu detik berikutnya dia memberi isyarat diam. Jari telunjuk tangan kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Di akhir beberapa belas detik yang menakutkan itu, gue akhirnya cuma bisa berdoa. Dalam hati terbayang wajah ibu. Gue nyesel telah berbohong kepadanya. Mungkin inilah akibatnya. Hanya beberapa belas detik saja kejadian itu, sampai akhirnya tiba-tiba gue merasa kalau ada yang menarik tangan kanan ke arah berlawanan. Tarik-menarik terjadi walaupun hanya beberapa detik saja. Sampai akhirnya tangan kiri dapat lepas dari genggaman perempuan yang menyeramkan itu. Ternyata tangan kanan gue ditarik oleh seorang bapak. Beliau menarik dan menyeret gue ke pinggiran waduk, menyelamatkan nyawa gue. Dan akhirnya gue gak jadi mati. "Kamu jangan berenang di sini lagi ya, bahaya. Kamu tadi hampir mati tenggelam. Sudah sana pulang. Jangan pernah berenang di sini lagi." Begitu kata bapak itu memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi, ketika Ali dan Yosef melihat gue mulai tenggelam, mereka langsung lari ke pinggir dan mencari pertolongan. Untungnya gak jauh dari situ ada seorang bapak yang sedang menggarap kebun. Mereka langsung meminta tolong. Bapak itu lantas berlari menuju TKP. Untungnya lagi Ali bilang mereka masih melihat tangan gue menggapai-gapai di permukaan. Makanya bapak itu langsung berenang menuju di mana ada tangan gue terlihat, lalu menarik gue ke pinggiran. Dan selamatlah gue. Sungguh kejadian yang amat mengerikan. Dan sejak saat itu gue gak pernah lagi berenang di waduk itu. Untuk memancing pun gue gak mau. Masih trauma. Kisah berikutnya, gue akan cerita tentang satu kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota masa kecil gue dulu, Cilegon. Sekitar tahun 90-an di Cilegon memang masih cuma punya satu kolam renang. Gue nggak tahu pasti kalau sekarang ya, mungkin udah lebih dari satu. Kolam renang ini letaknya persis di pinggiran lapangan golf di pinggir kota. Tapi walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramainya hanya pada akhir pekan saja. Hari lainnya tergolong sepi dan sepi banget malahan. Kolam renang ini memiliki lahan yang luas, lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu gue kecil dulu sudah ada 3 kolam di dalam wilayahnya. Satu kolam besar di bagian atas, satu kolam sedang, dan satu kolam kecil di bagian bawah. Oh, mungkin bertingkat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibangun adalah 2 kolam yang ada di bawah. Kolam besar yang di atas baru dibangun belakangan. Nah, 2 kolam renang tua inilah yang akan gue angkat ceritanya.
Dua kolam renang, satu agak besar dan satu agak kecil, letaknya bersebelahan. Desainnya masih sangat jadul. Dua-duanya membentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki 3 tingkat kedalaman: 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya setengah meter saja. Memang diperuntukkan bagi anak-anak kecil. Di sekitaran kolam ada dua bangunan berbentuk bundar. Di ujung sebelah kiri satu dan di ujung sebelah kanan ada satu lagi. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Bangunan bundar yang kedua ukurannya lebih besar dari yang pertama. Letaknya di ujung sebelah kanan, di sebelah pohon-pohon yang besar dan rindang itu. Bangunan ini sebagai toilet dan ruang ganti. Ya, zaman gue kecil dulu, kolam renang ini memang sungguh sangat menyeramkan. Auranya aneh, dan beberapa kali gue ngelihat ada kejanggalan-kejanggalan. Tapi yang gak bisa dipungkiri juga, lingkungannya sangat bersih dan terawat. Namun walaupun begitu, kesan ngeri dan menyeramkan tetap muncul, secara langsung maupun gak langsung. Tapi gue tetap rutin mengunjungi tempat ini karena memang gak ada pilihan lain. Pada suatu hari, bukan akhir pekan, bersama Ali dan Yosep, gue berenang di kolam renang itu. Sore normal seperti biasa, kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah. Biasanya menjelang maghrib, kami akan selesai dan pulang. Karena hari biasa, kolam renang sepi. Hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungan itu. Dengan riang gembira, kami bermain air di kolam bawah yang agak besar. Gue masih ingat, hanya ada beberapa orang yang berada di dalam kolam itu. Mungkin hanya 6 orang saja termasuk kami. Seperti yang sudah gue bilang tadi, kolam besar yang agak besar ini memiliki 3 tingkat kedalaman: 1, 2, dan 3 meter. Kami yang memang masih kecil waktu itu lebih sering bermain di kedalaman 1 meter saja. Hanya sesekali berenang ke kedalaman 2 atau 3 meter. Nah, gue juga gak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter, apalagi 3 meter. Dasar kolamnya jadi semakin gelap dan kelam. Gak terasa hari sudah mulai gelap. Dari cahaya langit yang mulai menghitam, kelihatan kalau hari sudah menjelang senja, menuju waktu maghrib. Bri, udah yuk, udah mau maghrib nih," kata Ali berteriak dari pinggir kolam ketika gue masih berada di dalam kolam. "Ya udah, duluan aja. Ganti baju sana, aku bentar lagi," jawab gue. Dan benar saja, mereka berdua lalu berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara gue masih asyik bermain air. Di kolam besar itu hanya tinggal gue sendirian mengambang di tengah-tengah air di kedalaman 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas. Sekali lagi, gue benar-benar sendirian di kolam itu. Ketika sedang asyik-asyiknya mengambang, gue jadi gak sadar kalau tubuh ini ternyata bergeser menuju air yang paling dalam, yakni 3 meter. Sampai akhirnya gue udah berada benar-benar di kedalaman 3 meter. Dan ada kejadian janggal seram yang membuat gue sadar kalau sudah berada di bagian yang paling dalam ini. Dalam posisi menengadah menghadap ke atas, ketika sedang tenang menikmati suasana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kaget. Celana renang yang gue pakai seperti ada yang menarik-narik. Yang membuat terkejut bukan kepalang, gue ngerasa kalau celana yang ditarik adalah bagian pantat, bagian yang berada di dalam air. Ada sesuatu yang menarik celana gue dari dalam air. Refleks, gue langsung membalikkan badan untuk melihat siapa atau apa
yang menarik celana gue. Karena sangat yakin memang ada yang menarik celana, gue kaget dan segera menenggelamkan kepala ke dalam air, lalu membuka mata, mencari tahu ada apakah di bawah permukaan air. Di kedalaman 3 meter, dasar kolam sudah sangat gelap. Ditambah lagi hari sudah menjelang malam. Semakin sulit untuk melihat ke bawah permukaan air. Hanya biru gelap yang kelihatan. Mata gue terus terbuka di dalam air, menyisir setiap sudut kolam untuk mencari ada apakah gerangan. Sampai akhirnya gue terdiam ketika pandangan menangkap sesuatu yang kelihatan di dasar kolam. Gue memicingkan mata, mencoba menembus gelapnya pekat air dan memastikan apakah sesuatu yang sedang berada di dasar kolam itu. Detik berikutnya gue terkejut, kaget ketika sadar kalau yang sedang gue perhatikan ternyata ada sosok anak kecil, sosok anak perempuan berumur sekitar 4 tahun. Rambut panjangnya dikepang dua dan mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut berwarna putih. Dia berdiri di dasar kolam dengan wajah menengadah ke atas, melihat ke arah gue yang sedang berenang di permukaan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Beberapa detik diam terpaku terperangah. Sampai akhirnya pada detik berikutnya anak itu tersenyum ke arahku. Sontak gue seperti tersadar dan langsung mengeluarkan kepala dari dalam air. Dan saat itu pula gue berenang cepat-cepat ke pinggiran. "Lu habis ngapain, Bri? Kok ngos-ngosan?" tanya Yosep dan Ali saat kami berpapasan. Aku gak menjawab apa-apa, langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan ganti pakaian. Seperti yang gue ceritakan awal tadi, bangunan toilet tempat mandi dan berganti pakaian ini berbentuk bundar. Pintunya berada di tengah-tengah. Toilet pria di sebelah kiri, toilet perempuan di sebelah kanan. Karena memang sudah nggak ada orang lagi, jadi hanya tinggal gue yang berada dalam bangunan tua itu. Gue yakin itu. Gue langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalam. Posisinya barisan keran pancuran berada di depan bilik-bilik tempat berganti baju. Jadi ketika sedang mandi di bawah pancuran air, tepat di belakang gue adalah bilik-bilik itu, yang waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua tentu saja membuat pikiran gue menjadi kemana-mana. Jadi pingin buru-buru selesai. Suasana semakin gak enak dan seram. Gak lama-lama gue langsung sambil ambil handuk, maksudnya ya, ambil handuk dan bilasan dan berganti pakaian. Ketika sedang berganti pakaian inilah ada sesuatu yang terjadi. Gue mendengar ada suara tawa cekikikan suara anak kecil dan sangat jelas terdengar. Saat itu pula karena menyadari kalau sedang sendirian, gue jadi ketakutan dan berniat untuk lari keluar. Tapi ternyata gak segampang itu. Karena tiba-tiba dari sudut mata gue ngelihat ada sesuatu. Di pojok ruangan di bawah pancuran air paling ujung ada anak kecil perempuan yang fisik dan penampilannya sama persis dengan anak kecil yang gue lihat ada di dasar kolam tadi. Gue yakin itu adalah anak yang sama. Dia memandangku dengan sorot mata tajam lalu tersenyum. Gue yang merinding ketakutan perlahan berjalan mundur mendekati pintu keluar. Kami terus bertatapan sampai gue benar-benar sudah melintas garis pintu. Kemudian gue lari dan menghampiri Ali dan Yosep. Sekian cerita untuk kali ini. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi pada kisah-kisah gue lainnya. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, itulah
cerita lumayan panjang dari Mas Bri Story ya, yang menceritakan tentang masa kecilnya. Ternyata Mas Bri ini suka renang ya orangnya ya. Tapi kalau saya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa renang. Jadi kalau berenang itu dulu bisa ya gaya katak gitu ya. Cuman kayak jalan di tempat. Saya pikir jauh, ternyata cuma jalan di tempat saya waktu gaya katak itu. Terus masalah memang ada sebagian orang itu kalau melihat bawah air itu kayak takut. Ya itu sebutannya apa ya? Saya lupa itu. Fobia air itu apa ya? Talasfobia mungkin ya. Ya mungkin talasfobia mungkin. Jadi kayak mikir di dalam air itu ada apa ya? Ada buaya atau hiu atau apa. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.